Bismillahirrahmanirrahim. Saya ya. Ya, untuk kasus pertama, saya sebagai coach, Bu Yani sebagai kuci. Baik. Sudah. Assalamualaikum, Bu. Ibu memanggil saya. Waalaikumsalam. Iya, Nak. Ibu perhatikan kamu tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya dalam mengerjain tugas. Kamu mengerjakan tugas secara mandiri. Memang nilai-nilai kamu itu selalu bagus. Iya, Bu. Saya sendiri bingung. Tidak tahu mengapa Saya ingin tahu penyebabnya. Terima kasih jika Ibu berkenan membantu saya. Jadi, apa yang bisa Ibu bantu agar apa yang ingin kamu capai dan apa yang ingin kamu capai dari diskusi kita atau pertemuan kita kali ini? Saya ingin mencoba bekerja sama dengan teman-teman dalam mengerjakan tugas. Nah, coba sekarang kamu ceritakan ke Ibu, apakah kamu mempunyai masalah dengan teman-teman di kelompok atau di kelas itu? Saya sendiri itu masih bingung kenapa seperti ini. Saya merasa tidak mempunyai masalah dengan teman-teman, hanya merasa tidak nyaman jika mengerjakan tugas bersama-sama. Oh, begitu. Sekarang Ibu boleh tahu nggak apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Saya merasa jika banyak teman atau rame, maka saya tidak bisa mengerjakan tugas dengan baik. Maksudnya, kamu tidak bisa mengerjakan tugas jika dalam keadaan ramai atau banyak temannya begitu? Iya, Bu. Saya sih sudah berusaha, tapi tetap saja saya susah fokus jika mengerjakan tugas bersama-sama. Baik, coba kamu deh jelaskan ke Ibu bagaimana sih sebenarnya proses belajar dan mengerjakan tugas jika saat itu kamu bersama sama teman-temannya. Pada saat belajar atau mengerjakan tugas bersama, kami saling memberi pendapat tentang solusi tugas tersebut. Namun, saya justru merasa susah mengikuti proses belajar yang seperti itu. Gitu ya. Apa yang membuat kamu merasa susah dalam belajar atau jika mengerjakan tugas bareng sama teman-temannya? Saya sebenarnya menyimak dengan sungguh-sungguh saat belajar bersama, tapi saya tidak bisa berpikir jernih, seolah saya tidak dapat menyimpulkan jawaban dari pertanyaan tugas yang menurut saya benar. Oh, begitu. Jadi kamu susah menyimpulkan jawaban jika terlalu banyak pendapat. Artinya begini, kalau yang Ibu tangkap, jika kamu bekerja sama dengan kelompok, kemudian beberapa temanmu itu punya pendapat, terus kamu itu susah menyimpulkan apa sih sebenarnya maunya teman-teman, begitukah maksudnya? Iya, Bu. Oke. Baik, Ibu mau tahu sekarang, selama ini bagaimana sih cara kamu belajar dan mengerjakan tugas itu? Saya ya membaca materi terlebih dahulu dan menggarisbawahi hal-hal yang dianggap penting, sehingga memudahkan saya dalam memahami materi dan menyelesaikan tugas. Atau mungkin ada yang lainnya? Atau ada cara yang lain? Apa hanya itu? Saya juga membaca atau memadukannya dengan literatur yang lain. Oh, kalau boleh Ibu coba untuk menyimpulkan, kamu itu sebenarnya lebih suka belajar dan mengerjakan tugas secara mandiri karena kamu itu tidak fokus, tidak dapat menjawab soal
tugas dengan baik jika terlalu banyak pendapat. Berarti kamu bukan karena mempunyai masalah dengan teman-temannya, benar begitu? Iya Bu, betul. Sepertinya begitu. Jika saya mengerjakan sendiri, bisa lebih fokus dan cepat selesai. Berarti saya tergolong murid tipe yang harus sendiri atau sepi ya Bu kalau belajar. Baik, berarti kamu sudah tahu nih alasannya sekarang kenapa merasa kesulitan dalam bekerja sama dengan teman untuk menyelesaikan tugas. Ada lagi yang lainnya? Sepertinya nggak ada Bu. Sekarang Ibu mau tanya sama Wiani. Jika Wiani dituntut untuk dapat bekerja sama dalam kelompok, kemungkinan apa yang bisa diambil? Karena pembelajaran kita ini kan harus banyak berkolaborasi dengan teman. Saya akan berusaha mencoba seperti yang Ibu katakan. Dari beberapa hal yang sudah kamu jelaskan tadi, menurut kamu hal mana yang akan jadi prioritas pertama? Pertama, saya akan berusaha untuk belajar bareng dengan teman satu atau dua orang terlebih dahulu untuk membiasakan saya dapat menerima masukan teman dalam mengerjakan tugas. Yang kedua, saya akan membuat jadwal belajar dengan teman terdekat sambil menunjukkan cara saya belajar atau mengerjakan tugas. Itu langkah-langkah yang baik untuk kamu. Kira-kira ada hal lain yang akan kamu lakukan mungkin? Saya akan membuat catatan pinggir dari materi pelajaran yang akan saya coba sampaikan cara teknik tersebut pada teman terdekat terlebih dahulu agar mereka lebih mudah dalam menjawab pertanyaan pada tugas yang diberikan. Nah, ini menarik menurut Ibu. Di bagian kamu katakan menyampaikan cara tersebut pada teman terdekat terlebih dahulu. Apa yang bisa kamu jelaskan ke Ibu lebih jauh tentang maksud dari kamu tersebut? Iya Bu, saya akan menyampaikan cara atau teknik tersebut pada teman terdekat dahulu untuk membiasakan diri mengerjakan tugas bersama. Sehingga pada saat dibentuk kelompok tugas, saya akan mampu beradaptasi dalam kelompok, tapi tetap menggunakan cara cepat dalam mengerjakan tugas. Nah, apa ya dengan cara ini dapat membantu kamu untuk dapat beradaptasi dengan teman-temannya dalam mengerjakan tugas kelompok? Iya Bu, dengan menggunakan ini saya akan dapat beradaptasi mengerjakan tugas secara bersama-sama teman-teman lainnya. Nah, dari diskusi kita ini, apakah kamu bisa menceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan berikutnya setelah sekarang? Iya Bu, saya akan membuat jadwal belajar dan mengerjakan tugas-tugas kelompok secara bersama-sama dan terus berusaha beradaptasi dengan teman-teman. Bagus, Ibu suka dengan apa yang ingin kamu capai dari diskusi kita hari ini. Lalu, kamu harus punya komitmen. Komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana kamu itu? Kemungkinan hari ini, Bu, saya akan membuat jadwal dengan teman-teman. Setelah pulang sekolah, akan mengerjakan tugas bersama-sama. Ibu mau nanya nih, siapa yang dapat membantu kamu untuk menjalankan komitmen kamu tersebut? Saya akan meminta Budi, Bu, teman dekat saya untuk mengingatkan tentang komitmen saya dan membantu dalam beradaptasi menerima ide atau pendapat teman lainnya agar nilai yang diperoleh tetap bagus. Nah,
Menurut Ibu itu ide yang baik sekali. Kamu pasti bisa, Wiani. Nah, Ibu dukung kamu ya, agar kamu bisa belajar bersama, mengerjakan tugas dengan teman-teman, dan intinya nanti kamu bisa berkolaborasi dengan teman-temannya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Wiani. Ya. Terima kasih. Demikian percakapan antara Coach dan Kuci. Waktunya berkomentar ya. Baik. Oke, baik. Terima kasih. Saya dulu mungkin Bu Andi ya, mohon izin. Ya, Bu. Oke, terima kasih untuk ini tadi coachnya adalah Bu Fatimah, kemudian nama coachnya adalah Bu Yani, kemudian pengamat saya sendiri adalah Nur Asia. Kalau kita lihat langkah dalam model Tirta itu ada 4 tahapan, ada tujuan, ada identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kalau tadi untuk tujuan, jadi untuk penyampaian tujuan coaching itu tadi sudah nampak pada saat di awal di mana coach ini menyampaikan bahwa apa sih masalahnya pada saat anak ini melakukan sesi curhat seperti itu, karena dia merasa tidak nyaman ketika pembelajaran itu ramai seperti itu, dan dia pengen agar supaya dia bisa mengerjakan tugas secara bersama-sama dengan temannya. Ini tadi tujuannya sudah ada. Kemudian untuk identifikasi, saya melihat tadi bahwa seorang coach juga menanyakan misalnya bagaimana cara belajar murid, kemudian dia juga mengidentifikasi bagaimana anak itu kesusahannya dalam belajar. Kemudian kita lihat juga tadi bagaimana anak-anak itu mengerjakan tugas secara sendiri seperti itu. Jadi identifikasi kemampuan anak mengerjakan sendiri, kemudian identifikasi apa-apa kesusahan dia ketika misalnya belajar secara bersama dengan temannya, itu juga terlihat tadi. Kemudian untuk rencana aksi, saya rasa juga rencana aksi ada sih nampak tadi kalau kita lihat bahwa guru tadi menanyakan langkah-langkah baik yang akan dilakukan oleh siswa seperti itu. Kemudian bagaimana dari permasalahan atau identifikasi masalah tadi apa yang harus dilakukan oleh siswa gitu. Misalnya tadi muridnya menyampaikan cara atau teknik pada teman terdekat dulu seperti itu. Saya rasa sih itu tadi rencana aksinya ada. Kemudian untuk tanggung jawab untuk komentar sih saya tidak terlalu banyak komentar Bapak Ibu ya, ibu-ibu ya, karena saya tadi mendengar bahwa anak itu membuat jadwal ya Bu ya. Jadi ada membuat jadwal, jadi ada tadi tanggung jawabnya sebagai bentuk komitmen, kemudian diingatkan oleh Budi kalau nggak salah, itu temannya tadi. Seperti itu. Mungkin hanya itu tanggapan saya. Kalau untuk waktu sih tadi mungkin agak cepat tadi. Kurang lebih 11 menit seperti itu. Mungkin hanya itu, terima kasih. Saya rasa kalau menurut saya sih langkah model ceritanya sudah ada. Terima kasih Bu Nur Asia. Ya Bu. Sama Bu, komentar saya juga sama dengan Bu Nur Asia. Tujuannya sudah tercapai menurut saya. Tujuannya sudah tercapai, kemudian identifikasi masalah itu sudah memberikan memancing beberapa pertanyaan-pertanyaan dari coach dan juga ada umpan baliknya terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coach. Kemudian rencana aksinya juga sangat lengkap, memberikan pertanyaan yang simulasi untuk memberikan apa rencana dari permasalahannya itu. Kemudian tanggung jawabnya ya juga sudah nampak
jawabnya. Sehingga coach tersebut mau untuk apa langkah selanjutnya. Jadi kesimpulan saya, cintanya tidak muncul semuanya. Itu Bu, untuk saya. Baik, terima kasih Bu Andi atas ini masukannya.